Pemirsa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan jika Presiden bebas menentukan jumlah kementerian, kekuasaannya bisa tak terkontrol. Sementara PDIP juga menilai kementerian dibentuk untuk mencapai tujuan politik bernegara, bukan akomodir semua kekuatan politik pendukung pemerintah. Kita langsung tergabung dengan narasumber kami pada sore ini, ada Bang Habibur Rahman, Waketum Partai Gerindra. Selamat sore, Bang Habib. Ada juga Mas Pipin Selamat sore Kak Sofian, Mufung. jubir PKS. Selamat sore, Mas Pipin. Dan juga Profesor Selamat sore, Burhanuddin Assalamualaikum. Muhtardi, Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah. Selamat sore Mas Burhan, sehat selalu Anda. Sore semuanya. Baik, saya mau ke PKS terlebih dahulu, Bapak-Bapak. Mas Pipin, jadi apa yang membuat PKS sudah melunak untuk sepakat menjadi RUU Inisiatif DPR? Apakah ada lobby-lobby politik pada hari ini? Ya, yang pertama kita memahami ya bahwa setiap presiden itu ketika kita berada di sistem presidensial, kita memahami bahwa kebutuhan ke depan itu sangat kompleks ya. Dan tetapi kami membatasi ya, meskipun kami menerima, tetapi memberikan catatan yang sangat kritis bahwa kalaupun tidak ada pembatasan, tetapi harus dilakukan secara efektif, efisien. Nah, efisiensi ini penting dalam tata kelola pemerintahan agar tidak terjadi penghamburan terhadap anggaran. Jadi kami tidak berharap bahwa ketika ruang untuk menambah atau mengurangi pos kementerian ini malah menjadikan anggaran negara, anggaran untuk kemaslahatan rakyat, tetapi hanya digunakan untuk kegiatan birokrasi. Nah, jadi disitulah titik tekan kenapa PKS memahami betul bahwa setiap kepemimpinan memang punya gaya tersendiri, tetapi kami harus memberikan batasan terkait dengan efektif dan efisiensi itu. Baik. Memang batasan 32 yang kemarin itu memang bisa jadi memberikan keterbatasan kepada presiden terpilih, tetapi kami menyadari bahwa yang paling penting adalah seorang presiden harus memahami saat ini uang utang negara begitu besar, ya, anggaran kita juga secara ruang fiskal kita juga tidak besar, sehingga yang dibutuhkan adalah efektif dan efisien itu. Baik, dalam pasal 15 begitu ya, ada penambahan klausul atau narasi efisiensi begitu ya, Mas Pipin. Tapi kalau Betul. melihat ini kan Itulah ucuk-ucuk yang tiba-tiba ditambah oleh PKS. dibahas di paripurna, kemudian hari ini di Balek. Apakah ada mungkin kesepakatan di balik ini sehingga kalau kita lihat di Prolegnas 2024 di awal tidak masuk RUU ini direvisi, Mas Pipin? Ya tentu ya, kami memahami memang opsi yang terbuka bagi seorang presiden atau pemerintahan untuk melakukan perubahan itu memang ada, perpu bisa digunakan, tetapi ada juga karena ini tidak mendesak bisa dilakukan perubahan melalui revisi undang-undang oleh DPR atau diajukan oleh pemerintah. Jadi opsi-opsi itu sangat memungkinkan untuk dibuka. Ya, selama tadi ada rasionalitas yang ingin dibangun secara kolektif di DPR RI atau di pemerintahan. Nah, bagi kami tentu kami terbuka untuk pembahasan terkait dengan kementerian ini. Tetapi lagi-lagi kami sangat membatasi terkait dengan efisiensi. Jadi kenapa kalimat efisiensi itu penting? Karena dalam berbagai literatur efisiensi itu kita ingin menggunakan sumber daya semaksimal mungkin dengan pengorbanan yang minimal gitu. Ya. Sehingga kita sangat berharap bahwa berapapun nanti kementerian yang ada tidak malah membuat rakyat merasa di nomor sekian, kan karena birokrasi anggaran terlalu besar. Jadi di situ poin penting kita. Baik, artinya PKS menyerahkan sepenuhnya ke Presiden terpilih ya, Prabowo Subianto, menggunakan prerogatifnya menentukan jumlah kementerian, tidak masalah angkanya begitu ya Mas Pipin. Tapi kalau kita lihat di pasal 10 Mas Pipin, yang perlu dicatat adalah untuk menghapus wakil menteri sebagai pejabat karir, bukan anggota kabinet sesuai putusan MK. Apakah ini usulan Anda atau fraksi lain? Apa yang bisa Anda tegaskan soal ini? Itu bukan usulan kami, tetapi memang kami memahami klausul itu ya. Dan kami tidak memberikan catatan secara khusus pasal itu. Kami fokusnya adalah kepada jumlah pertimbangan
seorang presiden untuk menentukan menteri harus efektif dan efisien. Baik, silakan dikomentari Bang Habib. Kayaknya nampaknya 9 fraksi sepakat dengan Gerindra untuk merevisi undang-undang ini. Kemudian yang menjadi perhatian adalah bagaimana kemudian berikutnya ada nomenklatur yang akan ditambah, Bang Habib. Iya, pertama saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pipin ya, apa bahwa yang paling penting itu adalah bagaimana terus menjaga ini formasi kabinetnya itu efektif dan efisien. Ya. Tentu kita juga menerima masukan bahwa presiden terpilih harus memperhatikan ya soal ruang fiskal dan lain sebagainya sehingga tidak ada penghamburan anggaran negara untuk kementerian-kementerian yang dianggap misalnya tidak urgent. Ya. Tentu itu akan kami pedomani. Kedua ya, tadi saya merespon kok tiba-tiba bisa dibahas nggak ada di prolegnas. Tentu di pasal 23 ayat 1 Undang-Undang penyusunan peraturan perundang-undangan bahwa undang-undang yang bersifat kumulatif terbuka kan memang bisa dibahas. Yaitu karena adanya pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dan ini kan teman-teman yang dibalik tentu paham sekali bahwa memang ini memenuhi syarat untuk menjadi kumulatif terbuka. Ya. Jadi soal efektif dan efisien, kenapa selalu disampaikan dalam kalimat satu kalimat yang senapas, satu tarikan napas, efektif dan efisien. Efektif itu kan seberapa maksimal hasil gunanya ya dengan kos yang tidak menghambur-hamburkan biaya ya. Tentu kami paham ya bahwa semakin banyak ya jumlah kementerian semakin besar biaya, tapi harus digarisbawahi kalau semakin banyak jumlah kementerian tentu akan semakin banyak juga manfaatnya sehingga menjadi efektif gitu kan. Yang besar itu belum tentu tidak efisien ya, yang besar belum tentu juga kurang efektif, tapi kalau besar efektif ya berarti kan itu tidak ada masalah dan itu akan kami perhatikan. Ya kalau kita mengikuti ya dinamika rapat-rapat komisi 5 tahun terakhir, memang ada, harus diakui ada ya usulan, ada dialog bahwa format kementerian ini, susunan kabinet ini harus disesuaikan dengan situasi saat ini. Misalnya di Kementerian Hukum dan HAM, banyak yang mengusulkan kalau Direktorat Jenderal Imigrasi itu harus langsung di bawah presiden di dalam kementerian atau lembaga yang khusus ya. Begitu juga pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, karena di situ nanti katanya ya ada dimaksimalkan juga semacam institusi rehabilitasi untuk yang pengguna narkoba ya. Di beberapa negara itu satu kementerian khusus gitu loh. Baik. Begitu juga misalnya Direktorat Jenderal Kebudayaan ya. Yang diminta, ada yang meminta di dalam satu kementerian yang khusus. Nah ini kan selalu berkembang ya. Kalau kita melihat teks di Undang-Undang Dasar 45, kementerian itu kan mengurusi urusan tertentu ya. Nah tinggal kita memaknai urusan tertentu seperti apa. Apakah hanya satu bidang tertentu, apa bisa lebih spesifik. Contoh paling nyata nih Mas ya. Misalnya pemberantasan korupsi. Itu kan urusan tertentu. Apakah dia idealnya hanya diselenggarakan oleh satu kementerian atau lembaga? Nyatanya kan tidak. Kita punya lembaga, 3 lembaga yang melakukan urusan tertentu di bidang pemberantasan korupsi, yaitu KPK, yang kedua adalah Kejaksaan, yang ketiga adalah Kepolisian. Tetapi dalam prakteknya, ketiganya mempunyai semacam spesialisasinya. Kalau kita lihat Kejaksaan kan yang lebih pada aset recovery ya. Kalau KPK pada tindak pidana misalnya di high level institution ya, kementerian dan lain sebagainya. Kepolisian tentang sumber daya alam. Nah ini kan urusan tertentu itu kan, definisi urusan tertentu itu kan terus berkembang
Nah, karena itu menjadi wajar kalau teman-teman ya semua fraksi sepakat ini dibahas lagi nih undang-undang ini wabil khusus soal jumlah tersebut. Apakah akan dibatasi? Apakah tidak akan dibatasi? Karena kalau kita lihat ketentuan konstitusi pasal 17 Undang-Undang Dasar 45 tidak ada pembatasan jumlah kementerian tersebut. Baik. Silakan dikomentari Prof. Burhan sebelum kita masuk jeda. Kemudian pertanyaannya, apakah dengan perubahan sikap PKS PDIP ini Anda melihat ada bargaining politik di belakangnya? Prof. Burhan. Iya. Jadi saya menangkap semacam kontradiksi interminis ya. Jadi di satu sisi membuka revisi atau perubahan terkait dengan jumlah kementerian negara yang sebelumnya dipatok maksimum 34. Sementara di sisi lain menambahkan kata efektivitas dan efisiensi. Jadi di mana-mana itu big is not beautiful. Ya. Kalau misalnya besar proporsinya atau size-nya itu biasanya nggak efektif dan nggak efisien. Jadi itu yang saya maksud kontradiksi interminis. Efektif dan efisien itu tidak memperbesar size. Karena kalau size-nya besar, yang sudah pasti terjadi adalah overlap satu sama lain. Yang kedua, juga kemungkinan terjadi anggaran yang membengkak, yang tidak efisien, tidak efektif. Makanya kalau kita mengacu pada negara-negara yang size-nya sama kita, misalnya Amerika Serikat, itu jumlah menterinya 15, padahal penduduknya jauh lebih besar ketimbang Indonesia. Inggris 21 jumlah anggota kabinetnya. Nah, pertanyaannya apa ukuran kementerian di Indonesia yang jumlah penduduknya lebih sedikit ketimbang Amerika, itu lebih besar daripada 15 kabinet yang ditentukan oleh Amerika misalnya. Ini kan sesuatu yang kita perlu diskusikan. Apalagi timingnya nih ya, timingnya kan berkaitan dengan setelah Pak Prabowo unggul, kemudian ada narasi untuk mengajak kekuatan yang ada di luar untuk masuk ke dalam. Jadi saya melihat memang tidak bisa disalahkan kalau ada publik yang menilai bahwa ini bagian dari akomodasi politik. Termasuk, nah ini yang mengagetkan, sikap PKS ini. Ini PKS ini tiba-tiba sekarang lunak. Nah ini apakah ada tanda-tanda PKS menyetujui perubahan revisi undang-undang berkaitan dengan jumlah? Karena PKS juga ingin masuk dalam, termasuk PD Perjuangan. Jadi ini yang saya tidak tahu persis ya. Tetapi sepertinya timing matters untuk menjelaskan mengapa terjadi perubahan sikap PKS atau PD Perjuangan. Baik, Prof. Kita akan bahas juga bagaimana kemudian apakah nanti Koalisi Indonesia Maju ini sudah membuat pemetaan ya, put the right man on the right place. Kita akan bahas nanti usai jeda berikut. Tetap bersama kami pemirsa di CNN Indonesia Newsroom. Kembali bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kami masih bersama narasumber dengan Bang Habibur Rahman, Waketum Partai Gerindra, Mas Pipin Sofian, Jubir PKS, dan Profesor Burhanuddin Muhtadi, Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah. Kita lanjutkan kembali dialog ini, Bapak-bapak, soal revisi undang-undang Kementerian Negara ini dianggap sebagai politik akomodatif. Silakan direspon, Mas Pipin. Tadi sempat sebelum jeda Prof. Burhan menyebutkan nampaknya ini ada perubahan sikap ya. Ini sepakat dengan anggapan para publik kepada partai Anda. Apa yang membuat kemudian ini menjadi melunak? Saya kembali tanyakan soal ini karena cukup kritis oleh Prof. Burhan tadi, Mas Pipin. Iya, yang pertama memang ini ada dasarnya ya. Pertama dasar secara legal bahwa ini tindak lanjut dari GR dari Mahkamah Konstitusi, dan yang kedua adalah kita memahami bahwa ada perkembangan zaman, ada perkembangan waktu ya yang mungkin berbeda dari ketika 20 tahun yang lalu ya, ketika ini kan sejak 2009 ya, kemudian perubahan dilakukan dan tidak ada perubahan ya, jumlahnya tetap 32, dan kemudian setelah ini 2024 ke depan kan perlu ada ruang, siapapun presiden yang akan memerintah ya, maka dia diberikan ruang untuk tidak dibatasi hanya 32. Jadi yang kami batasi adalah efektif dan efisien.
Jadi kami tidak menghendaki tentu bahwa ini hanya sekedar untuk politik dagang sapi, bahwa ini hanya sekedar mengakomodir para pendukung capres partai-partai yang akan mendukung ke depan. Kami PKS sampai saat ini masih di luar pemerintahan era Pak Jokowi, dan tentu kami bukan partai yang selalu menolak ya apa yang dilakukan oleh eksekutif. Bagi kami kalau selama rasional ya, dengan kami memberikan catatan-catatan ya bahwa kita harus memperhatikan efisiensi ke depan, kita harus menyadari bahwa ruang fiskal kita juga tidak besar, maka itu menjadi rambu-rambu bagi kita ya. Baik. Tapi kalau misalnya ke depan dari sisi pos kementeriannya ternyata tidak rasional dan cenderung menghambur-hamburkan anggaran, tentu kami akan secara kritis melakukan penolakan ya. Jadi yang misalnya tiba-tiba ada kementerian yang menurut kami itu seharusnya tidak perlu ada kementerian itu, tentu kami akan melakukan penolakan terhadap pos kementerian tersebut gitu. Jadi bagi kami saat ini ya kasih ruang bagi presiden terpilih dan kasih satu batasan adalah harus efektif dan efisien. Kasih ruang karena sudah diberikan posisi tawar mungkin di eksekutif maupun legislatif untuk PKS? Tidak ada, sampai saat ini PKS tidak sampai ke sana. Sampai saat ini kami berada di luar pemerintahan. Sampai saat ini juga kami belum memutuskan di dalam atau di luar pemerintahan untuk setelah Pak Oktober ke depan. Ya, bagi kami saat ini memang fokus kami lebih banyak mendengarkan aspirasi dari para kader, pengurus PKS dan para pemilih terkait dengan bagaimana masa depan politik PKS pada 2024 sampai 2029 nanti. Baik, Bang Habib, kemudian pertanyaannya, ini kan wacananya menjadi 40 kementerian, apakah sudah ada bayangan kemudian put the right man on the right place, apakah sudah ada tempat-tempatnya posisinya, selain tadi kita potret soal anggaran? Ya, apa yang disampaikan misalnya oleh Prof. Burhan, ya, nggak ada istilah misalnya big is beautiful, itu kan challenge, itu kan kritikan, itu kan masukan, ya. Ya, memang harus kita dengar, walaupun itu bukan satu-satunya masukan, bukan satu-satunya pendapat di masyarakat. Kita kan ingin mencari yang terbaik, dan itu kan semua akan kami pertimbangkan, ya. Lalu apakah Pak Prabowo akan menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat? Ya tentu saja, karena kan beliau usernya. Dan kalau saya ya yang tahu paham banget ya gaya kepemimpinan Pak Prabowo, beliau itu ibarat pelatih itu ya, dia tahu banget menempatkan pasukannya di mana saja gitu kan. Ada yang misalnya di bagian depan ditaruh orang yang tepat, di bagian tengah, di bagian belakang, goalkeepernya juga. Jadi salah satu kelebihan Pak Prabowo justru menurut saya adalah beliau paling pandai mengelola sumber daya manusia ya di dalam satu kesatuan pasukan atau orang-orang yang dipimpinnya. Jadi yakin insya Allah ya format kementeriannya akan disesuaikan dengan visi misi programnya Pak Prabowo, dan tentu tujuannya bukan semata-mata politik akomodatif, bukan hanya semata-mata merangkul demi melanggengkan 5 tahun kekuasaan, tapi ya justru untuk terciptanya tujuan bersama, yaitu kemaslahatan nusa dan bangsa kita, bangsa dan negara kita. Ada dorongan juga wacana Presidential Club begitu ya, gabungan dari beberapa presiden saat ini untuk menjadi masukan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto nanti. Kemudian ada juga Pak Jokowi yang dikabarkan akan menjadi Dewan Penasehat. Ini bisa digambarkan, Bang Habib, apakah nanti juga akan masuk dalam revisi Undang-Undang Kementerian Negara? Bisa saja ya kalau dimasukkan dalam Undang-Undang Kementerian Negara, tapi kalau semangatnya ya kan tentu kita melihat semangat yang baik sekali, besar hati sekali Pak Prabowo. Beliau punya hak sepenuhnya, hak ultimate, hak prerogatif menentukan arah pemerintahannya, tetapi justru membuka ruang kepada presiden-presiden sebelumnya untuk berpartisipasi lebih aktif ya, memberikan pendapatnya dalam pengelolaan negara. Nah, dalam konteks regulasinya seperti apa, saya belum tahu, tapi substansinya menurut saya sangat positif sekali. Baik, silakan direspon Prof. Burhan sebagai closing statement Anda, Pak Jokowi diberikan posisi juga Dewan Penasehat, apakah ini juga bentuk akomodatif? Terakhir?
saya tidak tahu ya apakah kalau misalnya itu dimasukkan kemudian harus melakukan revisi undang-undang kementerian. Mungkin tidak harus serta-merta seperti itu ya. Kecuali misalnya beliau masuk di Watimpres atau dibuat lembaga baru yang lebih besar ketimbang Watimpres. Nah, mungkin perlu ada revisi tersendiri terkait dengan posisi tersebut. Tetapi lagi-lagi soal presidential club, menurut saya sih itu lebih bersifat informal ya. Ketimbang yang dibayangkan oleh banyak orang. Informal dalam pengertian kalau rujukannya ke Amerika Serikat, itu kan ada semacam perkumpulan tidak resmi antara mantan-mantan presiden. Dan pada titik tertentu seperti itu yang saya bayangkan. Jadi Pak Prabowo meminta saran dari para mantan presiden, termasuk Pak Jokowi setelah Oktober 2024. Dan secara politik juga bagus buat Pak Prabowo, karena Pak Prabowo akan terkesan sebagai pihak yang selalu mendengar para sesepuh bangsa, apalagi mereka yang setelah menjabat sebagai presiden. Jadi itu agak berbeda dengan pembahasan kita sebelumnya tentang Undang-Undang Kementerian Negara. Baik, kita harapkan memang ya tadi maksud dari RUU Kementerian Negara adalah bagaimana kemudian tata kelola negara ini menjadi baik, good governance, good government, begitu ya Bapak-Bapak ya. Terima kasih untuk bincang-bincangnya sore ini bersama kami di Newsroom. Ada Bang Habibur Rahman, Waketum Partai Gerindra, Mas Pipin Sofian, Jubir PKS, dan juga Profesor Burhanuddin Muhtadi, Guru Besar Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah. Selamat sore. Assalamualaikum Bapak-Bapak semua. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam. Bapak-bapak semua. Kang Pipin. Pak Turan, Kang Pipin. Assalamualaikum.